Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, di Indonesia ada lebih dari 300 aliran sesat. Mereka bikin aturan ibadah sendiri dan klaim jadi wali Tuhan atau Nabi. Masalahnya, tidak cuma Islam yang dilecehkan, tapi juga agama lain. Pemerintah pun sudah ambil tindakan dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 untuk mencegah penyalahgunaan agama. Orang yang menyebarkan aliran sesat ini bisa dihukum penjara sampai 5 tahun. Bagaimana cara mengenal aliran sesat? Menurut MUI, ada 10 kriteria, mulai dari nggak percaya rukun iman, menjalani ajaran yang nggak sesuai sama Al-Quran dan Sunnah, sampai mengkafirkan sesama muslim tanpa alasan yang jelas. Yuk kita bahas lebih dalam tentang bahaya aliran sesat Indonesia menurut daftar dari MUI. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Satu, Kerajaan Ubur-Ubur. Ada aliran sesat di Indonesia, namanya Kerajaan Ubur-Ubur. Ceritanya pertama kali muncul tahun 2018 di Serang, Banten. Mereka ini komunitas keagamaan yang diakui oleh pasangan suami istri sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul. Mereka sering ngadain pertemuan setiap Kamis malam sampai Jumat dini hari. Menurut laporan polisi, mereka dapat uang dari doa dan ritual yang mereka lakukan, dan uangnya disetor ke 2 bank berbeda. Warga sekitar mulai resah karena ada yang melihat perempuan yang seharusnya pakai pakaian muslim untuk berdoa malah datang dengan pakaian rumah. Meskipun cuma punya 20 pengikut, Ratu Kerajaan Ubur-Ubur alias Aisyah Tusalamah dihukum 5 bulan penjara karena ajaran sesatnya. 2. Lia Eden atau Salamullah. Lia Eden atau Salamullah, sebuah aliran sesat yang mencuat pada tahun 2008 di Indonesia. Aliran sesat ini didirikan oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden pada tahun 1997. Mereka meyakini bahwa semua agama itu benar, dan Lia bahkan mengklaim sebagai reinkarnasi Bunda Maria serta pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Lia yang awalnya terlihat sebagai muslim, belajar dan mempraktikkan ritual dari berbagai agama seperti Kristen, Buddha, dan Hindu. Pada tahun 2000, Lia mendeklarasi agama baru yang disebut Salamullah sebagai gabungan ajaran-ajaran yang pernah dipelajarinya. Beberapa ajaran Salamullah termasuk sholat dengan menggunakan 2 bahasa yang dianggap sah, mengonsumsi babi yang dianggap halal, dan melakukan ritual penyucian seperti mengunduli kepala serta membakar bagian tubuh. Meski kontroversial, Salamullah berhasil mendapatkan sekitar 100 pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Nomor 3. Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Sekte sesat berikutnya yang akan kita bahas adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Musaddiq. Awalnya, sekte ini muncul ketika Ahmad Musaddiq mengaku mendapat wahyu dari Allah setelah bertapa selama 40 hari 40 malam. Dia juga mengklaim sebagai Rasul yang menggantikan posisi Muhammad SAW. Al-Qiyadah Al-Islamiyah sebenarnya menggunakan ajaran dasar agama Islam untuk menyebar kepercayaannya. Namun, MUI menemukan bahwa aliran ini punya aturan di luar Islam, seperti penebusan dosa dengan menyetor uang yang tidak mewajibkan menjalankan sholat, puasa, dan haji. Nomor 4. Gerakan Fajar Nusantara. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar itu sebenarnya aliran kepercayaan yang dianggap meneruskan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Mereka didirikan oleh Ahmad Musaddiq dan menjadi sosial kemasyarakatan pada tahun 2011. Gavatar pertama kali terkuat waktu seorang dokter dan anaknya menghilang di Yogyakarta pada 2015. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, pemimpin Gavatar ini mantan narapidana dan terkait dengan sekte Al-Qiyadah Al-Islamiyah. MUI menyatakan Gavatar mengajarkan paham Islam yang menyimpang
kayak nggak wajib puasa dan sholat. Berdasarkan penyelidikan, Gavatar dugaan punya 20.000 sekte. Nomor 5. Puang Lalang atau Mahaguru. Ada satu lagi aliran sesat di Indonesia, namanya Puang Lalang atau Mahaguru. Mereka bilang dirinya Rasul dan punya ajaran baru, seperti ada Allah Bapa, Allah Mama, Allah Pencipta, Allah Jin, Allah Iblis, Allah Setan, dan Allah Nafsu. Puang Lalang ini sudah ada sejak 1999, mengajarkan kepercayaan barunya, Tajul Al-Qalwatiyah, dan mereka sudah punya ratusan pengikut. MUI sudah menyatakan ajarannya menyimpang dari Islam. Yang bikin parah, Puang Lalang nawarin keselamatan dunia dan akhirat buat yang bayar uang tunai 10.000 sampai 50.000. Dan ini bisa ditukarkan dengan tiket surga yang dia jual. Selain itu, dia juga minta pengikut bayar zakat badan sebesar 5.000 per kilogram berat badan mereka. Jadi itulah informasi tentang beberapa aliran sesat di Indonesia, termasuk Puang Lalang atau Mahaguru yang cukup kontroversial. Penting banget untuk kita semua waspada dan bisa mengenali tanda-tanda aliran sesat. Jangan lupa berbagi informasi ini kepada keluarga dan teman-teman agar mereka juga bisa lebih aware terhadap bahaya aliran sesat. Kalau kalian punya pengalaman atau pengetahuan lebih lanjut tentang topik ini, boleh banget share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.